Wahai Abangda, Abahda Haji Erik Ahmad Mubarik, pentolan pembesar jagoan dari Jamaah Ahmadiyah Indonesia Firqah Qadiani yang berpusat di Bogor. Kalau Jamaah Ahmadiyah Indonesia Firqah Lahore berpusat di Yogyakarta. Ya, lagi-lagi saya menanggapi postingan panjenengan yang bersifat robotik ulang alik itu, karena sudah dari zaman bahula postingan itu saja yang ditampilkan begini, sesi yang berkaitan dengan kemunculan Imam Mahdi ya. Jadi ada suatu hadis ya, dari riwayat Imam At-Tabrani, Bismillahirrahmanirrahim, an Ummi Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifatin fayakhruju rajulun min bani Hashimin fayati Makkah fayastakhrijuhu an-nasu min baitihi baina rukni wal maqami. Sebentar karena ini tidak ada harokatnya ya. Itu juga ada hadis lain ya yang senada dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Juga dari Ummu Salamah menyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, yakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin fayakhruju rajulun min ahlil madinati hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayakhrujunahu wa huwa karihun fayabayi'unahu baina rukni wal maqami wa yub'atsu ilaihi ba'tsun minasyami fayukhsifa bihim bil baida'i baina Makkah wal Madinati. Panjang ini ya. Jadi bahwa dari Ummu Salamah berkalam, aku Ummu Salamah pernah mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, akan terjadi perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah, lalu keluar seorang laki-laki dari Bani Hashim. Ini menyebut Bani Hashim ya, wah lebih tinggi lagi dari keturunan Imam Ali Sayyidah Siti Fatimah Zahra Al-Batul ya. Akan keluar seorang laki-laki dari Bani Hashim menuju Makkah. Lalu manusia banyak meminta orang itu keluar dari rumahnya, padahal orang itu tidak menginginkannya. Lalu mereka membaiatnya orang itu di antara rukun Yamani dan Makom Ibrahim dan seterusnya ya. Ini tentang tentang kemunculan Imam Mahdi gitu loh. Kan banyak dinarasikan oleh Erik Mubarik itu bahwa Imam Mahdi itu muncul nanti ketika ada dua gerhana, ketika manusia sudah bercerai-berai gitu kan, dan sebagainya itu kan. Ini dipertegas oleh hadis ini ya, bahwa bahwa menurut hadis ini Imam Mahdi itu datangnya didahului oleh terjadinya perselisihan karena wafatnya seorang khalifah ya. Jadi perselisihan di kalangan umat muslim itu yang sering Abah Erik sebut dengan bercerai-berai ya, tidak akan berjalan lama karena segera terjadi pengangkatan Imam Mahdi sebagai khalifah
dan meredam perselisihan yang terjadi. Nah, itu yang ini ya, menurut menurut Al-Hafidz As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa halaman 152, juga menurut Al-Hafidz Al-Qadhi Iyad dalam Ikmalul Mu'lim bi Fawaid Muslim juz 6 halaman 255 ya, disebutkan bahwa juga menurut Ali Al-Qari Al-Hanafi dalam Mirqatul Mafatih juz 10 halaman 52, juga menurut Al-Hafidz Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Ibrazul Wahm Al-Maknun min Kalam Ibnu Khaldun halaman 434, banyak lagi, bahwa ditinjau begini hadis itu. Hadis dari Imam Tabrani dari jalur Ummu Salamah ini ada peninjauan ya. Artinya dengan sistem takhrijul hadis atau mustalahul hadis. Begini ya Bang Erik. Pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu itu seorang nabi yang dikaruniai jawami'ul kalim. Artinya sabda-sabda beliau itu merupakan kalimat-kalimat yang syarat dan kaya dengan makna, ya kan, singkat padat jelas, begitu maksudnya. Dalam hadis Ummu Salamah itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani itu tertulis redaksi ya, sayakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin, ya kan, akan terjadi perselisihan di kalangan umat muslimin ya, yang menurut bahasanya Abah Heri itu ulamanya sudah bercerai-berai. Bukan itu akan terjadi. Jadi ulama yang bercerai-berai yang selalu Abang Erik narasikan itu belum terjadi. Akan terjadi perselisihan, percerai-beraian di kalangan umat muslimin ketika wafatnya seorang khalifah, gitu kan. Ada kalimat ini. Dari redaksi ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sebelum khalifah tersebut meninggal, umat Islam memang sudah bercerai-berai, memang sudah berselisih. Ya, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, sebelum khalifah tersebut wafat, umat Islam tidak mengalami perceraian, tidak mengalami perselisihan. Ya, gitu kan? Ada dua kemungkinan. Apabila kemungkinan pertama yang kita ambil sebagai dalil ya, bahwa sebelum khalifah tersebut wafat, umat Islam memang sudah bercerai-berai, memang sudah berselisih dalam arti yang masif begitu. Berarti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi akan terjadi perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah tidak memiliki makna, artinya sia-sia kan ya. Tentu saja ini tidak akan pernah terjadi dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seorang nabi yang fasih yang dikaruniai jawami'ul kalim. Oleh karena itu beberapa ulama yang sudah saya sebutkan ini lebih fokus kepada kemungkinan yang kedua, bahwa sebelum seorang khalifah yang dimaksud dalam hadis atau Broni diriwayatkan dari jalur Ummu Salamah Ummu Salamah itu, yaitu sebelum khalifah tersebut wafat, umat Islam tidak berselisih, tidak bercerai-berai, gitu loh. Tetapi perselisihan yang masif, percerai-beraian yang masif di kalangan umat Islam justru terjadi setelah khalifah tersebut wafat. Nah, itu yang pertama kan. Jadi dua kemungkinan itu para ulama yang saya sebut itu dalam kitab-kitabnya lebih fokus pada kemungkinan yang kedua. Tinjauan yang kedua, apabila
Kita, ya kata ulama-ulama tersebut yang banyak itu, mengambil kemungkinan yang kedua, bahwa sebelum khalifah tersebut wafat, umat Islam aman-aman saja, bersatu padu begitu kan. Maka sekarang kita bertanya, sejak kapan umat Islam bercerai-berai secara masif, berselisih pendapat secara masif, terkotak-kotak dalam banyak pendapat secara masif? Maka Al-Hafidz Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim ya, berkata, wa qauluhu inna ummatakum ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dan seterusnya panjang ini. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat kamu kebaikannya ya dijadikan pada permulaannya, dan pada golongan akhirnya akan ditimpa malapetaka dan hal-hal yang kamu ingkari ya. Menjelaskan tentang situasi masa pertama sejak masa khalifah sesudah wafatnya baginda Nabi, kebersatuan umat Islam dan kemenangan agama Islam, dan keselamatan kondisi dan lurusnya ajaran agama Islam sudah sangat tinggi. Tetapi kemudian datanglah malapetaka, fitnah dan perubahan kondisi sesudahnya, dan perselisihan sejak masa Utsman hingga masa kita sekarang ini, gitu kan. Yang ketiga ya, seandainya kita menurut ulama-ulama yang tadi membenarkan pandangan tersebut, bahwa yang dimaksud khalifah dalam hadis At-Tabrani tersebut adalah khalifah pra kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu, maka ulama yang yang mengomentari hadis At-Tabrani tersebut menjelaskan bahwa maksud khalifah dalam hadis tersebut bukan khalifah yang sesungguhnya, akan tetapi maksudnya khalifah secara bahasa saja, yang pada kenyataannya dia seorang sultan ya, atau seorang raja yang kekuasaannya diperoleh secara otoriter tadi ya. Al-Imam Ali Al-Qari berkalam dalam Mirqatul Mafatihnya ketika mengomentari hadis At-Tabrani melalui jalur Ummu Salamah ini sebagai berikut ya. Di dalam kitabnya Mirqatul Mafatih juz 10 halaman 92. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakunu ay yaqa'u ikhtilafun ay fima baina ahlil halli wal aqdi inda mauti khalifatin ay hukmiyatin wahyal hukumatu sultaniyati bil ghalabati taslitiyati. Waduh, ini memang ya kalau Abah Erik dan khalifahnya pasti gak bisa baca kitab semacam ini. Jadi dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dari baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu, pernah bersabda, akan terjadi perselisihan yakni antara ahlul halli dan ahlul aqdi ketika wafatnya seorang khalifah, yakni khalifah secara hukum saja, yaitu pemerintahan kesultanan dengan kekuasaan yang diperoleh secara kerajaan yang memaksa atau secara otoriter tadi. Nah, gitu kan. Jadi yang dimaksud wafatnya seorang khilafah itu yaitu seorang sultan yang otoriter, gitu kan. Keempat, pandangan yang keempat, hadis-hadis yang menjelaskan akan
datangnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani. Jadi At-Tijani ini mungkin bukan secara nasab, tetapi yang lebih pasti itu sebagai pembesar atau muqaddam lah thariqah Tijaniyah dari kitab-kitab Tijaniyah yang saya baca, atau mungkin saja bisa dari dzurriyyah Sayyidina Syekh Abul Abbas bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Aid bin Salim Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani sendiri. Itu wallahu a'lam. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan akan nuzulnya, datangnya, hadirnya ya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu sangat banyak, dan bahkan sampai mencapai derajat atau tingkat hadis mutawatir menurut semua pendapat dan kriteria yang diperselisihkan dalam ilmu usul fikih, ya kan. Pendapat ini silakan dibaca di dalam kitab Ibrasul Wahm Al-Maknun min Kalam Ibni Khaldun ya, oleh Al-Hafidh Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari di halaman 434. Jadi walhasil, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan kehadiran Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu sebagai bagian dari akidah Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Hal ini menunjukkan bahwa peran Imam Mahdi sangat penting dalam mengatasi problem besar dan menyambut turunnya baginda Joshua, Hamesya, Yesus, Isa ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam sebagai wali khatam ya, wali terakhir dari segi waktu. Menurut siapa? Menurut Al-Hilyatul Auliyanya siapa itu? An-Naisaburi itu ya. Itu jadi Isa itu nanti sebagai wali khatam yang membantu perjuangan Imam Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu. Jadi kehadiran Imam Mahdi itu bukan hanya untuk mengatasi problem kecil, misalnya ketika ada seorang khalifah wafat lalu masyarakat berselisih, lalu Al-Mahdi hadir mengatasi dalam hitungan bulan, hitungan pekan, persoalan itu selesai. Tentu tidak akan bertanya-tanya kalau begitu di mana letak keistimewaannya Al-Mahdi Al-Muntadhar kan begitu. Bukan. Jadi yang diatasi oleh Imam Mahdi itu adalah persoalan sangat besar, bahkan paling besar ya yang dialami dunia ini, yaitu kalau dalam konsep teman-teman sebelah itu perang Armageddon ya kan, yaitu perangnya antara pasukan Imam Mahdi yang dibantu oleh wali khatam Isa bin Maryam dalam memerangi pasukan Dajjal ya, beserta sekutu-sekutunya itu ya, itu yang keempat. Pandangan yang kelima dari hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ini, yaitu para ulama yang sudah saya sebutkan itu menyebutkan bahwa konklusi atau natijah berbunyi demikian: apabila kita membaca hadis-hadis yang menjelaskan tentang akan hadirnya, akan nuzulnya, akan turunnya, akan lahirnya ya Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu, akan semakin jelas bahwa problem yang diatasi oleh Al-Mahdi adalah persoalan yang sangat besar yang menimpa seluruh umat manusia di bumi ini dan mencapai titik kulminasinya, mencapai puncaknya gitu kan, yaitu perang Armageddon itu tadi dari konsep teman-teman sebelah. Terjadi pada masa-masa kehadiran Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu, yaitu seperti tersebarnya banyak pembunuhan ya, tersebarnya banyak kezaliman,
kesewenang-wenangan yang merajalela di mana-mana di seluruh bumi ini. Ini dikonfirmasi oleh hadis berikut. Dalam kitab yang sama itu, tapi halamannya 433 kan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta yamlika rajulun min ahli baiti ajla aqna yamlu al-ardah adlan kama muliat qablahu zulman yakunu sab'a sinina. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkalam bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama huwa anhu pernah bersabda, hari kiamat tidak akan pernah ditegakkan gitu ya. Tidak akan pernah terjadi maksudnya, sehingga seorang laki-laki dari ahli baitku, dari keluargaku berkuasa. Ya. Berkuasa, wajahnya lebar, hidungnya mancung. Laki-laki dari keluargaku, dari ahlul baitku itu akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya di bumi ini telah dipenuhi dengan kezaliman. Laki-laki dari ahlul baitku itu akan berkuasa di bumi ini selama 7 tahun. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal nomornya 11.146 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dengan nomor hadis 6.826. Jadi ini, wah, terakhir saja, 21 menit terakhir. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pra kehadiran Imam Mahdi disambut dengan merebaknya kezaliman, keangkaramurkaan, pembunuhan dan sebagainya di permukaan bumi ini secara masif dan terstruktur luas begitu loh. Tentu saja perselisihan sebentar karena wafatnya seorang khalifah tadi yang merupakan seorang sultan tadi yang otoriter tidak akan mengakibatkan merebaknya kezaliman di seluruh muka bumi, itu maksudnya. Bahkan panjang hadisnya. Ya demikian dululah pandangan kami bahwa konklusi atau natijah dari semuanya ini, para ulama yang sudah saya sebutkan itu menjelaskan bahwa dalam hadis sahih tersebut diterangkan bahwa kehadiran Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani memang diawali dengan keadaan kezaliman, kekejaman, pembunuhan, keserakahan, kedurjanaan yang dilakukan oleh seorang penguasa zalim yang bernama As-Sufyani, bukan penguasa yang berstatus khalifah seperti yang disebutkan hadis awal tadi. Jadi hadis terakhir ini jauh lebih kuat dan maknanya lebih jelas dan lebih tegas dari hadis riwayat At-Tabrani melalui jalur Ummu Salamah itu. Jadi hadis yang dimaksud terakhir ini ya, saya baca ya, walaupun agak panjang ya nggak apa-apa, saya baca ini karena memang ya harus demikian ketika menjelaskan kan. Aduh, ya. Terakhir aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju rajulun yuqalu lahu As-Sufyani fi umqi Dimashqa wa ammatu man yatba'uhu min kalbin fayaqtulu hatta yabqara butunan nisa wa yaqtulu sibyan fatajma'u lahum qaisun fayaqtuluha hatta la yumna'a dambu tal'atin wa yakhruju rajulun min ahli baiti
fil harrati fayablugu Sufyaniyah fayab'atsu ilaihi jundan min jundihi fayahzimuhum. Di sini menggunakan fayab'atsu ini. Jadi jangan dipaksakan. Sebagai Rasulullah ya bukan ini. Baik ini. Terus fayasiru ilaihi Sufyaniyyu biman ma'ahu hatta idza sara bibaida'a minal ardi khusifa bihim fala yanju minhum illal mukhbiru anhum. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkalam bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan keluar seorang laki-laki bernama As-Sufyani di pedalaman Damaskus, Syria. Mayoritas pengikutnya dari suku Kalb. Lalu seorang laki-laki yang bernama As-Sufyani itu banyak melakukan pembunuhan sampai merobek perut kaum wanita misalnya, dan membunuh anak-anak dalam jumlah masif dan banyak ini. Lalu suku Qais berkumpul untuk menghadapinya, memeranginya. Lalu ia membunuh mereka sehingga tidak ada lagi tempat yang tidak didatanginya. Dan keluarlah seorang laki-laki dari ahlul baitku, ya. Lalu As-Sufyani mendengarnya. Maka As-Sufyani mengirim tentaranya dalam jumlah banyak ini. Tetapi kemudian laki-laki dari ahlul baitku itu mengalahkan mereka, mengalahkan As-Sufyani dan pasukannya yang besar. Lalu As-Sufyani itu berangkat sendiri bersama orang-orangnya. Tetapi setelah mereka sampai di daerah Padang Sahara, mereka ditelan bumi dan tidak ada yang selamat kecuali seseorang yang membawa informasi tentang mereka ini. Nah ini jadi yang berbuat onar dengan sangat besar itu sebelum Al-Mahdi melakukan tugasnya itu dalam perang Armageddon itu, ia dilakukan seorang khalifah yang sebetulnya seorang sultan atau raja yang bersifat sangat otoriter, yaitu yang bernama As-Sufyani. Waduh hampir setengah jam ini, tapi gak apa-apa. Demikian Abangda Haji Erik Ahmad Mubarik, jawaban saya yang full referensi. Monggo dijawab dengan voice note juga gak apa-apa, full referensi, tapi referensinya satu-satu ya, jangan diborong begitu. Itu pun itu lagi, ada lagunya. Itu lagi kan ruwet kalau gitu. Jadi voice note satu persatu gitu. Jangan bersifat borongan, robotik, ulang alik. Kacau itu. Tapi ala kulli hal, saya mohon maaf Abangda Abah Haji Erik Ahmad Mubarik kalau ya saya tidak berusaha menyinggung panjenengan, tapi memperingatkan dengan terang-terangan ini kan. ya begitu. Terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Abangda, Abahda, Abang Haji Kismet, owner dari grup khusus Voice Note Islam dan owner dari Bang Kismet Channel dari Riau. Saya mohon maaf atas panjangnya penjelasan saya ini, tetapi sengaja saya membaca berbagai referensi menghadapi postingan Abah Haji Erik Ahmad Mubarik yang itu saja, dan di sana akan banyak ayat Quran dan hadis yang ditakhsiskan, diselewengkan tafsir dan maknanya begitu. Tapi ala kulli hal, mohon maaf, matur sembah nuwun, matur saebu sekelangkong, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.